Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan Sanjay Surya Putraka dengan NIM 2005 120408082 dari kelas 2020 B Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja ke aplikasinya. Ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya membutuhkan 6 PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 0 hapus saja. Push. Setelah itu kelompokkan, rapikan, bagi menjadi 2. Isinya 3. Setelah itu kita membutuhkan 2 switch. Pakai yang PT switch. Setelah itu router, PT router. Sambungkan. Sambungkan PC-PC tersebut ke switchnya. Setelah itu nanti dari switch ke router juga harus dipasang. Pasangnya pakai yang ini ya, yang connection otomatis, biar gampang nggak milih-milih nanti. Sudah, setelah itu masuk ke router, masuk config di fase Ethernet yang 0 ini. Port statusnya kita nyalakan dulu biar warna hijau. Yang kedua juga biar warna hijau. Kenapa harus warna hijau? Supaya nanti bisa praktikumnya bisa berjalan dengan lancar. Kalau yang warna merah tuh belum bisa dipakai gitu. Selanjutnya setting IP masing-masing PC-nya. Untuk IP PC pertama kita setting 92.168.1.1. Subnet max-nya 192, default gateway-nya itu 10. PC 2 desktop IP configuration. Yang ini 2, lalu 192 sub default gateway-nya 10 juga. PC 3 desktop IP ini 3, subnet max 192, default gateway ini 3. Default gateway-nya 10. Sorry. Untuk yang PC 3 ini kita coba tidak menggunakan gateway agar nanti eksperimennya berjalan dengan lancar. Nggak pakai gateway. Selanjutnya PC 4. PC 4 IP yang ini 65 sampai 92. Di sini pakai gateway. Gateway-nya itu 100. Masuk IP. Yang ini 66. Yang ini berapa ya? 92. Yang ini nggak pakai gateway. PC 5 juga nggak pakai gateway. 100 PC 6. Ini 67 sampai 492. Yang ini juga nggak pakai gateway. 100 setting routernya. Masuk ke fase Ethernet yang 0 yang pertama. IP addressnya kita isi 10. Subnet max 192. Setelah itu ya ke fase Ethernet yang kedua. Yang ini tuh 100, subnet max-nya 192. Oke, sudah. Setelah itu kita coba masuk ke simulasi mode. Di sini kan banyak filternya. Ada acara filter, ARP, Bluetooth dan lain-lain. Kita menggunakan ICMP aja. Jadi hapus semuanya dulu. Setelah itu centang ICMP. Nah, setelah itu kita coba kirim sampel PDU dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini kasusnya itu pengiriman PDU dari PC 1 yang mempunyai gateway kepada PC 3 yang tidak mempunyai gateway. Tapi masih dalam satu gang. Kita lihat apakah bisa. Pertama, ke switch. Setelah dari switch kembali ke PC
pergi ke PC3. Setelah dari PC3 kembali ke switch. Setelah itu dari switch kembali ke PC1. Jadi kesimpulannya, jika transfer paket dari PC yang punya gateway ke PC yang tidak punya gateway tapi masih dalam satu switch, itu berarti bisa, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC4. Nah, dari yang 1 ke 4 ini kasusnya itu kedua PC tersebut mempunyai gateway, tetapi beda switch, beda gang, tapi terhubung dalam satu router. Apakah bisa? Jadi dari PC1 ke switch, setelah dari switch dia ke router. Nah, setelah dari router ada silang, yang berarti nggak bisa. Apakah benar nggak bisa? Enggak. Ini sebenarnya bisa, cuman karena baru pertama kali dilakukan antar gateway, jadi makanya nggak bisa. Kita coba ulang aja, reset. Bisa ke switch, setelah itu ke router, dari router ke switch 2, setelah itu ke PC4. Setelah dari PC4, apakah dia akan kembali? Iya, dia akan kembali ke switch kedua. Setelah itu ke router, setelah dari router ke switch, setelah dari router dari switch ke PC1. Nah, kesimpulannya, jika transfer paket PDU dari PC yang punya gateway kepada PC yang punya gateway, itu bisa, walaupun dia beda gang tetap bisa. Selanjutnya kita coba dari 2 ke 5. Kalau ini yang 2 ke 5 ini kasusnya 2 punya gateway, yang kelima tidak punya gateway, dan juga beda switch, beda gang gitu. Lihat apakah bisa. Di PC2 ke switch, setelah dari switch ke router. Nah, tidak bisa kan? Kita reset aja. Router, setelah dari router ke switch, dari switch ke PC5. Nah, tapi di sini PC5 itu tidak bisa mengirim balik ke PC kedua. Kenapa? Karena PC5 tidak mempunyai gateway. Jadi kesimpulannya, jika mengirim pesan dari PC yang punya gateway kepada PC yang tidak punya gateway, itu bisa sampai aja ke tujuan tapi tidak bisa balik ke pengirim gitu. Setelah itu kita coba dari 3 ke 6. Yang ini kasusnya itu kedua PC tersebut tidak mempunyai gateway dan juga beda switchnya. Kita lihat. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Tidak bisa terkirim. Kenapa? Karena yang ini paketnya tidak tahu mau kemana. Dia cari ke gangnya ini, tidak ada alamat IP yang PC6 dan juga tidak memiliki gateway, sama sekali tidak memiliki gateway. Makanya tidak terjadi apapun. Ya udah, kita hapus aja. Terus kita kembali ke real time. Setelah itu kita coba masuk ke PC1. Kita coba lihat tracernya dengan cara klik tracer lalu IP tujuan. Yang pertama kita coba IP yang ketiga dulu, 92.168.1.3. Coba lihat. Nah, berhasil. Ini berarti dia pergi ke PC3 192.168.1.3 dengan satu hop aja. Kenapa satu hop? Iya, karena kan tadi langsung dari PC1 ke switch langsung ke PC3 lalu balik lagi. Tapi selanjutnya kita coba ke PC4. Tracer 192.168.1.65. PC4 kan 65. Kita coba. Nah, di sini ada dua lompatan. Yang pertama, dia ke 10 dulu. 10 kan di gateway-nya. Nah, setelah masuk ke gateway, baru dia ke PC keempat, yaitu PC yang ke-65. Nah, udah, kita coba yang PC2. Kita coba PC2, tracer 192.168.1.66. Yang 66 kan itu kan PC5 tadi. Kita coba. Dia pertama ke gateway-nya dulu. Setelah itu sudah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia kan tadi tidak balik ke pengirimnya, tidak balik ke PC2-nya. Jadi dia cuman ke gateway 10 tapi tidak bisa kembali ke gateway 100 gitu. Selanjutnya kita coba cek yang PC3 tadi.
salah. PC3 masuk ke command prompt, coba tracer 192.168.1.67 PC4, kita coba. Nah kalau yang ini malah nggak ada sama sekali. Nah request timeoutnya ini sampai 30 hop gitu, 30 lompatan. Kenapa nggak ada sama sekali? Karena PC3 dan PC6 tadi kan tidak terjadi apa-apa kan, tidak terjadi pengiriman dari ke switch ke router, bahkan ke PC6 juga tidak ada apa-apa. Jadi ya gini, tidak ada apa-apa gitu ya. Sekian dari praktikum saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.